Ye Chen mengemudikan perahu di sisi lain untuk bergegas keluar dari ruang yang berliku-liku, lalu melaju di jalan Senyu. Ye Chen duduk dan mengenakannya, lalu memanggil dari tas langit dan bumi dewa, dan Xiao Wuyu muncul di sampingnya. Apakah kita sudah keluar? Xiao Wuyu merasa sangat gembira saat melihat dirinya di jalan Senyu. Ye Chen berkata, akhirnya keluar, tetapi setelah itu, hari-hari kita menyedihkan. Aku khawatir semua orang tahu bahwa ada seseorang yang memiliki pecahan daftar dewa di jalan Senyu. Pada saat itu, orang-orang kuat di benua lain akan bertarung melawan kita. Xiao Wuyu tidak takut, kata Xiao Wuyu tegas. Ye Chen menyentuh kepala Xiao Wuyu dan berkata sambil tersenyum, Xiao Wuyu juga seorang Xuanxian yang kuat sekarang, tetapi ada terlalu banyak orang kuat di dunia ini. Xuanxian masih jauh dari cukup dalam perjalanan menuju Senyu. Kamu masih harus terus berlatih. Kamu tahu, kamu akan bekerja keras untuk berlatih, dan kamu tidak akan mengecewakan ayah. Xiao Wuyu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ye Chen berkata, baiklah, pergilah ke pemakaman di kabin untuk mencari tahu apakah ada kitab suci yang cocok atau semacamnya. Jika kamu bisa berlatih, kamu bisa menggunakannya untuk berlatih. Xiao Wuyu mengangguk, lalu memasuki pemakaman. Hari ini, Xiao Wuyu juga seorang remaja. Dibandingkan dengan teman-temannya, ia sedikit lebih tinggi dan semakin mirip ibunya. Melihat wajah Xiao Wuyu, Ye Chen teringat ibu Xiao Wuyu dan tidak tahu apakah ibunya masih hidup. Dalam sekejap, lebih dari setahun telah berlalu. Tahun ini, Ye Chen telah mengunjungi 9 benua. Tak satu pun dari 49 benua itu merupakan benua yang kuat, dan semuanya hanyalah persinggahan sementara. Selain itu, Ye Chen mengetahui situasi Liu Piaoyue di salah satu benua. Liu Piaoyue pernah muncul di benua ini dan meninggalkan kesan yang mendalam. Di benua lain, Ye Chen mengetahui berita yang sangat menyedihkan dari mulut orang lain. Yao Xi terbunuh di benua Yangguang. Konon ia adalah seorang pemuda bertopeng. Tidak ada yang tahu siapa pemuda ini, tetapi perang tersebut disaksikan oleh banyak orang. Akhirnya, Yao Xi terbunuh dengan pedang. Setelah mendengar berita ini, Ye Chen patah hati. Meskipun Yao Xi bukan suami istri, ia juga wanita yang pernah dan selalu dicintainya. Ye Chen mabuk selama beberapa hari dan malam. Setelah pulih, ia memutuskan untuk membalas dendam pada Yao Xi. Ia ingin menggunakan jalan Senyu untuk berteleportasi ke benua Goyang, tetapi perjalanan di jalan Tur Ilahi terlalu buruk. 3 atau 4 kali berturut-turut juga salah. Namun, Ye Chen tidak menyerah dan terus menggunakan pemancar jalan Senyu. Kali ini, Ye Chen jatuh di sebuah benua, yaitu benua Goyang. Untuk menerangi daratan, Ye Chen mulai bertanya tentang tempat Yao Xi terbunuh. Tempat Yao Xi terbunuh adalah kota paling makmur di daratan Yaoguang. Setelah bertanya, banyak orang di Yao Xi masih cukup terkesan dengan Yao Xi. Lagi pula, keindahan Yao Xi tak terlupakan bahkan setelah melihatnya. Selain itu, rambut peraknya membuat orang-orang mengingatnya dengan mendalam. Ye Chen datang ke tempat Yao Xi terbunuh. Tidak ada yang tersisa di sini, dan tidak ada yang tahu kemana tubuh Yao Xi akhirnya pergi. Aku juga berdiri di tempat terakhir Yao Xi berdiri untuk waktu yang lama. Ayah, jangan bersedih, kata Yao Xi dengan riang dan menghibur. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir, ketika kamu dewasa, kamu harus melindungi orang-orang yang kamu cintai, karena sangat sulit kehilangan orang yang kamu cintai. Yao Xi mengangguk dan berkata, ayah, aku tahu. Jangan bersedih, bibi Yao Xi tidak bisa dilahirkan kembali. Dia tidak ingin melihatmu begitu sedih. Ye Chen menghela napas dalam-dalam, lalu, dengan tatapan membunuh di matanya, ia berkata, siapapun orangnya, aku akan membiarkan dia membayar hutang darahnya. Setelah Ye Chen kembali ke kota Yaoguang, ia mulai mengamati dengan saksama situasi pria yang bertarung dengan Yao Xi di aula. Meskipun ia mengatakan tidak ada yang tahu seperti apa rupanya, deskripsinya sangat akurat. Terlebih lagi, Ye Chen secara khusus meminta seseorang untuk menggambar potret. Ye Chen memandangi orang di potret itu, lalu mengingat semua karakteristik orang ini di dalam hatinya. Aku tidak tahu apakah pria itu meninggalkan negeri cahaya bergoyang, tetapi sepertinya tidak ada yang mengatakan bahwa dia pergi. Mungkin dia masih di sana. Seseorang berkata, orang itu seharusnya tidak pergi. Orang-orang terkenal seperti dia biasanya akan diperhatikan. Jika mereka pergi, mereka akan dibicarakan. Beberapa orang lebih yakin. Ye Chen bertanya kepada banyak orang, kebanyakan dari mereka merasa bahwa pria itu tidak pergi, hanya beberapa orang yang mengatakan mereka tidak terlalu yakin. Dalam hal ini, Ye Chen dapat yakin bahwa pria itu belum meninggalkan benua Yaoguang. Sekarang semua pemuda kuat di benua Yaoguang telah meninggalkan benua Yaoguang. Mengapa dia tidak pergi? Apakah masih ada yang belum selesai? Jika Anda ingin menemukan seseorang, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ye Chen tidak mencarinya, tetapi menunggu di kota. Pria bertopeng itu akan selalu meninggalkan benua Yaoguang. Selama dia menunggu di kota Yaoguang, dia akan bisa menunggunya. Ye Chen duduk di tembok kota Yaoguang, seperti batu. Ye Wuyu juga duduk di samping Ye Chen, selalu berlatih. Banyak orang di kota Yaoguang sangat ingin melihat Ye Chen. Ye Chen duduk di tembok selama beberapa bulan, dan tidak melihat gerakan Ye Chen.
Aku tidak tahu apa hubungan antara wanita berambut putih itu dan dia. Apakah dia ingin menunggu pria bertopeng itu lalu membalaskan dendam wanita berambut putih itu? Lihat, ini juga semacam kegilaan. Jika pria bertopeng itu meninggalkan benua bergoyang, bukankah dia akan membuang-buang waktu? Pria bertopeng itu pasti tidak pergi. Seseorang berkata dengan yakin, setelah sekian lama, orang-orang akan terbiasa. Pada dasarnya, tidak ada yang kembali memperhatikan Ye Chen. Mereka hanya sesekali melihat ke atas ketika mereka lewat. Di kota Yaoguang, orang-orang sering datang dari Jalan Senyu. Ketika mereka melihat Ye Chen duduk di menara, mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya tentang Ye Chen. Ada seorang wanita yang iri, dan berkata, jika ada pria yang begitu tergila-gila pada mereka, mereka akan senang mati. Ada juga pria yang tidak yakin. Seorang pria harus berjuang ke segala arah dan terlihat seperti pria sejati. Tidak ada gunanya membuang waktu begitu lama di sini untuk seorang wanita. Beberapa orang mendatangi Ye Chen dan langsung menuduhnya berkata, apa kau pantas membuang-buang waktumu untuk seorang wanita? Ye Chen tidak menjawabnya, bahkan meliriknya sedikit pun. Pria itu sedikit marah. Ia juga seorang jenius di jalanan. Ia tak tahan diabaikan. Aku bicara padamu, kau dengar aku, teriak pemuda itu. Ye Chen masih tidak memperhatikan. Pemuda itu merasa wajahnya benar-benar kehilangan arah, jadi ia berkata dengan marah, kau bahkan mengabaikan keberadaanku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang baik untuk orang yang tidak membuat kemajuan ini. Pemuda itu berkata, ia bergegas ke Ye Chen, dan memukul wajah Ye Chen dengan tinjunya. Ye Chen tiba-tiba membuka matanya. Ada rasa dingin di matanya. Ketika pemuda itu melihat rasa dingin itu, ia tak bisa menahan diri untuk menggigil. Ye Chen membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah kata, pergi. Setelah kata ini terucap, sebuah kekuatan dahsyat melesat keluar dan langsung mengguncang pemuda itu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Kekuatannya begitu dahsyat hingga mereka meraung dan terlempar keluar dari lantai 4 sebuah luo jinsian besar. Pemuda itu pucat pasi, dan ia menatap Ye Chen dengan tatapan tak percaya. Kekuatan Ye Chen telah jauh melampaui imajinasinya, sebuah kata, gulung, membuatnya terlempar keluar, sungguh memalukan. Pemuda itu tahu bahwa ia bukanlah lawan Ye Chen, dan kini ia telah kehilangan muka. Jika ia tidak pergi, ia akan menjadi orang bodoh. Ketika pemuda itu berbalik untuk pergi, tiba-tiba, seberkas cahaya pedang menyambarnya dari cakrawala, dan langsung menembus dadanya. Puff, darah menyembur keluar, dan pemuda itu menatap dadanya dengan tak percaya, lalu menatap kejauhan dengan ngeri. Ia melihat sesosok di kejauhan, mengenakan topeng dan jubah hitam, membungkus dirinya dengan erat. Percuma saja membiarkanmu pergi, dan kau memang melakukannya. Pria bertopeng itu menghampiri pemuda itu dan mendengus jijik. Pemuda itu menatap pria bertopeng itu dengan ngeri, dan melihat tangan pria bertopeng itu mencengkeram bahunya, dan tenaganya lenyap dengan cepat. Ah! Pemuda itu menjerit, dan tubuhnya langsung berubah menjadi mayat. Ye Chen menatap pria bertopeng itu. Pria bertopeng itulah yang ingin ia tunggu. Akhirnya ia tiba. Ye Chen berdiri dan menatap pria bertopeng itu. Meskipun pria bertopeng itu tidak bisa melihat wajahnya, matanya masih bisa terlihat. Matanya dipenuhi dengan jijik dan permusuhan, dan suaranya dingin, ku dengar kau menungguku. Ya, aku akan membunuhmu. Ye Chen menjawab dengan sangat singkat. Pria bertopeng itu tertawa dan berkata, membunuhku. Kau membunuhku, selalu saja aku yang membunuh orang. Kalau begitu, hari ini kau terbunuh. Saat Ye Chen berbicara, tubuhnya yang seperti jenderal berkedip tiba-tiba menghampiri pria bertopeng di depannya, dan tanpa ragu menebas dengan pedang. Kini, pedang emas hijau darah suci telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan pedang ini tidak kecil. Pria bertopeng itu mendengus, tubuhnya berkelebat, dan ia bersembunyi. Saat bersembunyi, pria bertopeng itu memegang pedang yang terang benderang. Pedang itu bersinar dengan cahaya keemasan. Setelah diayunkan, pedang itu menyilaukan seperti matahari. Cahaya pedang emas itu menghantam dan bertabrakan dengan pedang hijau dan emas darah suci Ye Chen. Hanya terdengar suara dentuman keras. Cahaya pedang biru dan cahaya pedang emas itu meledak. Roh pedang menyerbu, dan semua orang terpental jauh. Ye Chen adalah pedang pembunuh, tanpa trik, serangan sederhana, nuansa Dao of Zen tergambar jelas dan tajam. Meskipun tidak ada gerakan yang tidak perlu, serangan Ye Chen sangat mengerikan. Sebuah pedang membelah langit, meninggalkan bekas pedang yang mengerikan di kehampaan. Pria bertopeng itu mendengus dingin, dan pedang emas di tangannya pun ikut terhunus. Tidak ada rasa setengah mati yang menunjukkan kelemahan. Pada saat pedang emas itu terhunus, sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tubuh pria bertopeng itu. Kekuatan ini terkondensasi pada pedang panjang emas, dan kekuatan pedang emas itu meningkat pesat. Cahaya pedang yang terhunus membuat orang-orang merinding. Kedua cahaya pedang itu bertabrakan. Pedang Ye Chen yang tampak biasa saja hancur berkeping-keping dalam sekejap setelah terkena cahaya pedang emas. Pedang hijau Qi langsung membunuh pria bertopeng itu. Udara menelan ribuan mil, dan kesempatan untuk membunuh sangat sengit. Pria bertopeng itu meraung, dan seluruh tubuhnya meledak sepenuhnya. Kemudian dia menebas dengan pedang. Cahaya keemasan tercurah seperti air terjun dan bertabrakan dengan cahaya pedang biru.
Boom! Kedua kekuatan menghilang bersamaan. Tubuh Ye Chen tiba-tiba berubah menjadi 3. Dua cabang lainnya terpisah. Satu memegang pedang suci 9 yang, dan yang lainnya memegang tungku pemurnian. Baik pedang suci 9 yang maupun tungku pemurnian adalah benda yang paling yang. Setelah kedua senjata itu terbunuh, suhu seluruh ruang meningkat pesat. Ye Chen melangkah dan menjalankan teknik ruang dan waktu yang hebat. Kecepatannya mencapai ekstrim. Dia membunuh dengan satu pedang dan menyerang orang-orang dengan aura pembunuh. Pria bertopeng itu merasakan serangan kuat Ye Chen, dan matanya juga agak waspada. Sepertinya dia telah meremehkan kekuatan Ye Chen. Pria bertopeng itu meraung ke langit dan menyemburkan udara hitam yang kuat saat berada di dalam tubuhnya. Setelah gas hitam ini muncul, napas pria bertopeng itu langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat. Setelah napas pria bertopeng itu menguat, momentumnya meroket. Sepertinya kepercayaan dirinya berlipat ganda. Ia menghadapi Ye Chen tanpa keraguan. Dua orang bertabrakan, sebuah kekuatan menjadi pusat benturan. Keduanya saling berhadapan, dan tubuh bagian dalam Ye Chen terus-menerus dihantam oleh sebuah kekuatan. Setelah kekuatan pria bertopeng itu meningkat, ia memiliki kemampuan untuk menandingi Ye Chen. Di bawah keterkejutan dan kengerian Ye Chen, pria bertopeng itu tidak mundur. Ye Chen mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Tak lama kemudian, kekuatan darah di tubuhnya meledak. Ia marah dan bertarung dengan seekor banteng, yang langsung membuat pria bertopeng itu terhuyung mundur. Mata pria bertopeng itu juga menunjukkan keterkejutan, seolah-olah Ye Chen masih memiliki kekuatan. Setelah Ye Chen mengguncang pria bertopeng itu mundur, ia kembali menyerang tanpa henti. Ketiga sosok itu terbunuh bersamaan. Hukum Kaisar terungkap. Kekuatan Kaisar menjulang tinggi dan Raja berada di dunia, yang memberikan tekanan besar pada pria bertopeng itu. Mata pria bertopeng itu menyusut, dan udara hitam di sekujur tubuhnya dengan cepat melonjak, lalu semuanya mengembun pada pedang panjang emas. Dalam sekejap, pedang emas itu berubah menjadi pedang hitam yang penuh sihir. Pedang hitam itu terpotong oleh ayunan pedang, dan semburan udara hitam menyapu langit, menutupi langit dalam sekejap. Tekanan hitam dari benturan itu datang, dan Ye Chen saling bertabrakan. Ledakan, waktu gas hitam terguncang oleh kekuatan Ye Chen. Ye Chen bergegas keluar dari udara hitam dan menusuk pria bertopeng itu dengan pedang. Pria bertopeng itu segera mundur, tetapi kecepatan Ye Chen lebih cepat darinya. Dalam sekejap mata, dia datang kepadanya, dan ujung pedangnya hampir menyentuh tenggorokannya. Begitu pedang Ye Chen bergetar, cahaya pedang biru meledak, dan pria bertopeng itu terkejut. Pada saat kritis ini, dia langsung memblokirnya dengan pedang hitamnya. Bang! Setelah suara keras, pria bertopeng itu terguncang, tetapi juga karena ini dan menyelamatkan hidupnya. Mata dan mata Ye Chen semakin kuat, sekali lagi dengan momentum yang mengerikan untuk membunuh pria bertopeng itu. Pria bertopeng merasakan kekuatan Ye Chen, dan dia tidak berani mengambil risiko besar, jadi dia ingin mundur. Namun, Ye Chen tidak akan membiarkannya pergi. Kecepatan Ye Chen langsung meroket ke ekstrim. Dalam sekejap mata, dia menghalangi jalan pria bertopeng itu. Lalu ia berkata dengan dingin, "Bagaimana kau bisa membunuh Yao Xi? Hari ini aku akan membunuhmu." Ye Chen membunuh dengan pedang, roh pedangnya membubung tinggi ke angkasa, dan seluruh kekuatan tubuhnya terkondensasi dalam pedang ini. Pedang sederhana, yang mengandung kekuatan tak tertandingi, tak terhentikan. Pupil mata pria bertopeng itu mengecil dan merasakan ancaman yang luar biasa. Ia meraung ke angkasa dan mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Kemudian ia membunuh pedang hitam itu. Boom! Terdengar suara keras, dan pedang hitam itu hancur berkeping-keping. Cahaya pedang Ye Chen sekuat bambu, menembus gas hitam di tubuh pria bertopeng itu. Dengan pedang ini, topeng pria bertopeng itu terbelah dua, dan bekas pedang berdarah menembus dada pria bertopeng itu, hampir merobek perutnya. Pria bertopeng itu menunjukkan wajahnya, lalu menatap tubuhnya dengan ekspresi tak percaya, lalu menatap Ye Chen dengan kaku. Wajahnya sedingin es. Ia terkejut melihat pria bertopeng itu. Wajah pria bertopeng itu sangat mirip dengan wajah manusia. Goyangkan cahayanya, kata Ye Chen terkejut. Tatapan pria bertopeng itu perlahan berubah dari panik menjadi dingin. Ia berkata dengan seringai di sudut mulutnya, "Ye Chen, kau tahu siapa aku? Kau tidak mati." Ye Chen menyipitkan matanya, jejak cahaya Han terpancar di matanya. Dengan kilatan cahaya di matanya, ia tertawa dingin dan berkata, "Bagaimana aku bisa mati? Aku tidak bisa dibunuh. Itu hanya sebagian dari diriku. Aku masih tak terhitung jumlahnya. Kau tidak akan pernah tahu di mana tubuh asliku berada, dan kau akan dibunuh oleh tubuh asliku." Ye Chen pun menenangkan diri dan berkata dengan suara dingin, "Kapan kau mengalahkanku? Bahkan jika tubuh aslimu datang, aku masih bisa membunuhmu." Ekspresi Saking Light menjadi jelek. Ia menggertakkan giginya, matanya penuh kebencian. Ia berkata, "Ye Chen, jika kau bisa membunuh wanita yang kau cintai, kau juga bisa membunuh wanita lain yang kau cintai. Aku akan perlahan-lahan membunuh semua orang di sekitarmu." Haha. Mata Ye Chen meredup dan niat membunuhnya membumbung tinggi, dan pedangnya pun terpotong. Puff, tawanya tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya terbelah dua oleh pedang Ye Chen, dan ia pun tewas di tempat. "Goyangkan cahaya, jika kau berani melakukan ini, aku akan membuatmu sedih."
Ye Chen menggertakkan giginya. Ketika Ye Chen tenang, ia tiba-tiba berpikir, jika orang lain tahu bahwa ia memiliki daftar dewa, akankah daftar itu disebarkan oleh goyangkan cahaya? Goyangkan cahaya benar-benar menghantui. Ia tidak tahu warisan macam apa yang ia dapatkan. Ia bisa memiliki begitu banyak subtubuh, dan subtubuh itu begitu kuat sehingga bisa dikatakan abadi. Namun, ia pasti akan membunuhnya sepenuhnya. Ketika mereka melihat Ye Chen memenggal kepala pria bertopeng itu, mereka semua ternganga kaget. Kekuatan pria bertopeng itu sangat mengerikan. Awalnya, Ji Tianqi, yang merupakan anggota keluarga pertama keluarga Ji, berperang dengan pria bertopeng itu. Meskipun tidak ada kehidupan dan kematian, dan tidak ada kemenangan atau kekalahan, pria bertopeng itu mampu bertarung dengan Ji Tianqi secara seimbang, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Ayah, apakah pria ini musuhmu? Setelah mendengar percakapan mereka, Ye Wuyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chen berkata, ya, dia adalah musuh bebuyutanku, dan berhantu. Ketika aku kuat, aku akan membunuhnya, kata Ye Wuyu. Ye Chen berkata, aku akan membunuhnya. Dia harus dibunuh olehku. Ini adalah takdirnya. Ye Wuyu tidak lagi berkata apa-apa, Ye Chen berbalik dan berjalan ke tempat Yao Xi terbunuh. Ia berdiri diam cukup lama. Lalu ia berkata, Sungai Yao, aku akan membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan tenang. Setelah itu, Ye Chen berencana meninggalkan benua bergoyang bersama Xiao Huyu. Namun, saat itu, beberapa sosok muncul di tembok kota Yao Guang. Mereka semua adalah orang tua dengan aura yang kuat. Mereka pastilah sosok setingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Apakah kau yang memiliki pecahan daftar dewa? Salah satu pria tua berjubah ungu menatap Ye Chen dan bertanya. Tatapan Ye Chen meredup, aku bukan orang yang memiliki pecahan daftar dewa. Jika aku punya kemampuan itu, aku tidak perlu membunuhnya sekarang. Kalaupun kau punya, kau tidak akan menggunakan artefak secara terang-terangan. Beranikah kau membiarkan kami menggeledahnya? Tanya seorang pria tua berbaju biru. Ye Chen berkata, senior, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Kurasa tidak pantas bagi beberapa senior untuk melakukan ini. Kalau begitu kau tidak berani. Karena kau bersalah. Pria tua berjubah ungu itu mendengus, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung mengulurkan tangan dan meraih Ye Chen. Ye Chen memancarkan hawa dingin di matanya dan berkata, keluarga Jimu bisa begitu tidak masuk akal. Kali ini aku bukan lawanmu. Saat aku kuat, aku akan berdamai denganmu. Ye Chen mengorbankan perahu di seberang, lalu perahu itu dengan cepat melaju ke pintu masuk Jalan Senyu. Mau pergi, pria tua berjubah ungu itu bergumam dengan nada meremehkan. Pada saat yang sama, para tetua lainnya juga satu demi satu, tangan mereka penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Setelah Ye Chen melihat pemandangan ini, dia terkejut. Dewa-dewa Hunyuan Daluo Jinxian ini menyerang bersama-sama. Tidak mudah baginya untuk menangkisnya. Saat ini, Ye Chen tidak terlalu peduli. Dia segera mempersembahkan kurban kepada 8 trigram Tai Chi, dan telapak tangan mereka kebetulan terfoto. Boom, terdengar suara keras, dan perahu di seberang bergetar beberapa kali. Sebagian besar kekuatan ditangkal oleh 8 diagram Tai Chi. Jangan khawatir, masuklah ke kabin. Ye Chen langsung meraung, dan Ye Wuyu bergegas ke kabin tanpa ragu. Pria tua itu mengemudikan perahu di sisi lain. Seluruh perahu bersinar terang. Pertahanan seluruh perahu menjadi lebih kuat. Setelah menahan serangan dari anggota keluarga Ji yang kuat, perahu di sisi lain bergegas menuju pintu masuk Jalan Senyu dengan kecepatan lebih tinggi. Orang-orang kuat dari keluarga Ji mengejar mereka dari dekat, melancarkan serangan dari waktu ke waktu. Di bawah kendali pria tua itu, perahu di sisi lain sangat fleksibel, terus-menerus menghindari serangan, tetapi badan perahu terus-menerus bergetar. Ye Chen dan Ye Wuyu tidak bisa berdiri tegak saat mereka berada di atas. Boom, meskipun perahu di sisi lain menghindar dengan cepat, serangan dari orang kuat dari keluarga Ji sangat intensif. Dia tidak bisa menghindar sepenuhnya. Dia akan diserang dari waktu ke waktu. Perahu di sisi lain masih bisa menahan serangan. Selain itu, ada diagram 8 diagram Tai Chi yang menghalangi bagian luar, jadi tidak ada masalah. Orang kuat Ji menyerang dengan ganas, mengejar tanpa henti, jarak semakin dekat, wajah Ye Chen semakin serius. Mereka kini berada agak jauh dari pintu masuk Jalan Senyu, yang cukup bagi keluarga Ji untuk mengejar. Orang tua, bisakah kau membuatnya lebih cepat? Tanya Ye Chen. Ini yang tercepat, kata orang tua itu. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, jika kau mengejar, itu hanya akan mengungkap pecahan daftar dewa. Jika nyawanya benar-benar terancam, ia tidak akan menunggu sampai mati. Bahkan jika pecahan daftar dewa terbongkar sepenuhnya, ia akan menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Kau tidak bisa lari. Apa kau masih ingin pergi ke daratan? Kata orang kuat Ji dingin di belakangnya. Ye Chen tenang dan tidak menanggapi mereka. Orang kuat keluarga Ji semakin dekat ke perahu di seberang. Ye Chen telah membuat rencana untuk mengorbankan pecahan daftar dewa. Jika aku tidak membunuh seseorang hari ini, aku akan diganggu oleh Ye Chen Hao. Ye Chen menggertakkan giginya, dan tatapannya tajam. Ia berencana menunggu sampai orang-orang kuat dari keluarga Ji mendekat dan mengejutkan mereka. Bagaimana mungkin ia membunuh satu orang saja?
Meskipun konon pecahan-pecahan daftar dewa tidak lagi sekuat sebelumnya, 5 pecahan dapat dibunuh sekaligus, yang masih dapat dicapai dalam keadaan tak terduga. Ye Chen menatap dingin orang-orang kuat dari keluarga Ji. Kini orang-orang kuat dari keluarga Ji telah tiba dalam jarak yang relatif dekat, dan mereka belum bergerak. Sepertinya mereka ingin memulai lagi setelah mendekat. Bunuh. Ye Chen tiba-tiba mengucapkan sepatah kata dari mulutnya. Kemudian, 5 keping daftar dewa melesat keluar dari tubuhnya dalam sekejap. 5 keping itu berubah menjadi 5 cahaya, dan dalam sekejap mata, ia menghampiri seorang ahli keluarga Ji di depannya. Sebuah kekuatan suci menyelimutinya, ahli keluarga Ji itu tertegun, wajahnya tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar ia ingin menghindar. Namun, 5 cahaya menghalangi semua jalan mundurnya, dan ia tak bisa bersembunyi. Puff, di antara 5 keping itu, 3 keping daftar menembus tubuh ahli keluarga Ji. 3 lubang darah muncul di tubuh ahli keluarga Ji, dan vitalitasnya perlahan-lahan menghilang. Ahli keluarga Ji lainnya melihat pemandangan ini, lalu berkata, Ji Laosan. Nak, saat aku menangkapmu, aku akan membuatmu mati. Ahli keluarga Ji meraung marah. Ye Chen menyimpan 5 keping daftar dewa, lalu mencibir di sudut mulutnya dan berkata, kau tidak menginginkan keping daftar itu. Siapa yang bisa menyalahkanmu karena tidak bisa mengambilnya tadi? Apakah itu pecahan daftar dewa? Para tokoh kuat di keluarga Ji semuanya terkejut. Ye Chen berkata dengan nada sarkastis, bagimu, kau tak bisa menerimanya. Itu hanya menunjukkan bahwa kau tak punya kehidupan ini. Kesempatan hanya sekali. Jika kau tak yakin, jangan salahkan aku karena tak memberimu kesempatan. Nak, jangan berpuas diri. Kau tak bisa meninggalkan negeri ini hari ini, kata lelaki tua dari keluarga Ji dengan dingin. Ye Chen berkata, semua orang bisa bicara besar, terutama orang sepertimu yang suka bicara besar. Para tokoh kuat keluarga Ji sangat marah hingga mulut mereka mengatup dan wajah mereka pucat pasi. Mereka ingin sekali menangkap Ye Chen dan mencabik-cabiknya. Nak, sebentar lagi, aku akan merobek mulutmu. Tokoh kuat keluarga Ji itu menggertakkan giginya. Ye Chen berkata, ketika aku meninggalkan benua bergoyang, suatu hari aku bertemu Ji Tianqi di Jalan Senyu. Aku akan menjaganya dengan baik dengan artefakku di tanganku. Wajah kuat keluarga Ji berubah lagi, Ji Tianqi adalah masa depan keluarga Ji. Dan Ye Chen bisa membunuh seorang Hunyuan Daluo Jinxian secara tiba-tiba, jadi dia punya cukup kemampuan untuk membunuh Ji Tianqi. Itu akan membuatmu mustahil untuk hidup. Mata Ji Jiaqiang penuh dengan niat membunuh. Ye Chen tidak mati, yang membuatnya merasa gelisah. Ye Chen bergumam dan tidak berkata apa-apa lagi. Perahu di seberang selalu menjaga jarak tertentu dari orang kuat keluarga Ji. Kecepatan orang kuat keluarga Ji telah mencapai batasnya. Mustahil untuk melampaui perahu di seberang. Serang bersama. Orang kuat keluarga Ji meraung, lalu menjalankan kekuatan abadi, melancarkan serangan tanpa henti. Di sisi lain perahu berguncang, terus menghindar, tetapi kecepatannya tidak melambat. Dalam situasi ini, perahu lain akhirnya bersikeras untuk datang ke pintu masuk Jalan Senyu. Saat hendak menerjang pintu masuk Jalan Senyu, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul di pintu masuk Jalan Senyu. Setelah lelaki tua berambut putih itu muncul, tanpa sepatah kata pun, ia mendorong perahu ke sisi lain. Ye Chen ketakutan. Bagaimana mungkin ada orang lain? Lelaki tua itu juga terkejut. Kekuatan lelaki tua berambut putih itu benar-benar mengerikan. Setidaknya ia telah mencapai lantai 7 Hunyuan Daluo Jinxian. Ye Chen memandang orang-orang dari keluarga Ji, semua orang kuat dari keluarga Ji tersenyum bangga. Ye Chen sekarang mengerti mengapa mereka begitu percaya diri. Ternyata ada orang di sini untuk mencegatnya. Ye Chen tidak ingin seperti itu. Ia mengorbankan 5 keping daftar Feng Shen ke telapak tangan lelaki tua berambut putih itu. Boom! Dengan suara keras, 5 keping daftar Feng Shen berhamburan, dan telapak tangan lelaki tua itu juga terhalang. Pria tua itu meraung, dan sekali lagi meningkatkan kecepatan perahu di seberang sungai, semakin cepat dan menerjang. Dalam serbuan itu, perahu di seberang sungai melesat dengan kekuatan, menuju pria tua berambut putih yang telah terbunuh di masa lalu. Harimau yang tak kenal marah. Apa aku ini kucing gila? Pria tua itu mendengus. Pria tua itu melihat perahu di seberang sungai mengambil inisiatif untuk menyerang. Ia mendengus, dan telapak tangannya kembali menekan. Namun, tindakan sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kemampuan yang muncul secara alami setelah kultivasi Taoisme mencapai tingkat tertentu. Boom! Kekuatan perahu di seberang sungai bertabrakan dengan kekuatan pria tua berambut putih itu. Tubuh pria tua itu mundur beberapa langkah, dan perahu itu berhenti sejenak, lalu melesat maju tanpa mati. Wus! Perahu di seberang sungai bagaikan anak panah yang lepas dari talinya. Dalam sekejap mata, haluan perahu telah mencapai pintu masuk Jalan Senyu. Di saat kritis ini, mungkinkah ada masalah lain? Ye Chen mengorbankan 5 keping daftar dewa, siap menghadapi keadaan darurat kapan saja. Pria tua berambut putih dan anggota keluarga Ji lainnya menyusul, lalu melancarkan serangan bersamaan. Kekuatan beberapa orang menyatu, lalu mereka bertempur menuju sisi lain perahu. Seberkas cahaya keemasan menyapu, memancarkan momentum yang mengesankan, bahkan ruang pun terus terdistorsi.
Ye Chen segera memblokir 5 keping daftar dewa dan diagram Taiji 8 diagram di depannya. Ledakan, terdengar suara memekakkan telinga, 5 keping daftar Feng Shen dan diagram 8 palsu terguncang dan berserakan, dan batas di sisi lain perahu juga terbelah. Untungnya, saat ini, sisi lain perahu telah memasuki jalan Senyu, hanya tersisa sedikit. Sekarang dengan dorongan seperti itu, perahu itu sepenuhnya memasuki jalan Senyu. Setelah memasuki jalan Senyu, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan akhirnya lolos dari perampokan. Nak, kau harus lebih berhati-hati di masa depan, atau kau akan semakin mungkin dikejar dan dibunuh, kata lelaki tua itu. Ye Chen berkata, tidak mungkin, serendah apapun itu. Di masa depan, cobalah untuk tidak membiarkan orang melihatmu apa adanya. Aku tidak ingin terlalu bersemangat lagi, keluh lelaki tua itu. Hidup butuh stimulasi, atau akan sia-sia. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Bagaimana tulang tuaku bisa tahan terhadap stimulasimu? Kata lelaki tua itu, memutar matanya. Setelah Ye Chen mengambil perahu dari seberang, ia dan Ye Wuyu berjalan bersama di jalan Senyu. Setelah berjalan sekitar setengah bulan, Ye Chen melihat sesosok berjalan perlahan ke arah mereka. Ye Chen tampak agak familiar. Ketika ia semakin dekat, ia tiba-tiba terkejut, lalu diam-diam menyimpan semua tas dewa dan surga. Ye Chen melihat pria di depannya. Ia adalah salah satu dari orang-orang yang turun dari alam dewa. Hati Ye Chen benar-benar sedikit tertekan, di mana ia bisa menghadapi masalah. Ye Chen melangkah maju dengan santai. Pria kuat dari alam dewa itu melirik Ye Chen, lalu berhenti dan berkata, "Nak, dari mana asalmu?" "Aku dari Tanah Cahaya," kata Ye Chen dengan tenang. Pria kuat dari alam dewa itu menatap Ye Chen dengan saksama. Ia selalu merasa bahwa Ye Chen memiliki aroma yang familiar, tetapi ia tidak bisa mengatakan apa itu. "Apakah kau pernah ke kuil sebelumnya?" tanya pria kuat itu ragu-ragu. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ya, itu beberapa tahun yang lalu. Saat itu, konon ada warisan, tapi tidak ada yang bisa masuk. Beberapa anak kecil masuk. Kemudian, saya dengar daftar dewa ada di antara mereka, dan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Pria kuat di dunia dewa itu menatap Ye Chen, tanpa jejak kebohongan dan rasa bersalah, yang sangat biasa. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia berkata, "Saudaraku, mau kemana?" Pria kuat di dunia dewa itu tertegun. Ye Chen bahkan menyebut dirinya teman. Tiba-tiba dia tidak bereaksi. Apakah masih muda? Setelah melihat ekspresi upacara pria kuat di dunia dewa itu, Ye Chen mau tidak mau bertanya dengan sedikit khawatir. Setelah para dewa kembali kepada Tuan, pria perkasa itu menatap Ye Chen dengan ekspresi muram. "Siapa saudaramu? Apakah kau pantas menjadi saudaraku? Dan aku tidak melihat seperti apa diriku." Ketika Bas Malam mendengar ini, ada cibiran di hatiku. "Kau pikir aku ingin kau menjadi saudara dan saudarimu? Karena jalannya berbeda, maka aku akan pergi." Ye Chen selesai, dan dia pergi. Pria perkasa dari dunia dewa itu berteriak, "Apakah aku telah melepaskanmu? Aku harus bertanya padamu." Ye Chen menatap pria perkasa dari dunia dewa itu dan berkata, "Apa lagi yang kau miliki? Aku merasakan napas yang sangat samar darimu, yang sangat aneh. Aku akan mencari keilahianmu," kata pria perkasa itu. "Apa yang kau bercanda? Bisakah Tuan membantumu mencari dengan santai?" Ye Chen langsung menolak. "Kau tidak punya pilihan lain." Pria perkasa dari dunia dewa itu menatap Ye Chen dengan dingin. "Tentu saja aku telah melakukannya." Ye Chen mendengus, lalu susunan transmisi jalan Senyu yang telah lama ia persiapkan menyala, lalu suara Ye Chen dan Ye Yuyu menghilang di hadapan para ahli di alam dewa. Wajah ahli di alam dewa berubah, dan seorang pria dari negeri dongeng menghilang di bawah tatapannya. "Sialan," para ahli di alam dewa meraung. Ye Chen lolos begitu saja, semakin jelas bahwa Ye Chen memiliki masalah besar. Namun, sekarang ahli di alam dewa tidak dapat menemukan jejak Ye Chen. Ia hanya bisa mengandalkan keberuntungan untuk melihat apakah ia bisa bertemu Ye Chen lain kali. Ye Chen tiba di jalan Senyu yang lain dalam sekejap. Ia pikir itu adalah benua darah, tetapi ia tidak tahu apakah pemancar jalan Senyu rusak. Setelah hampir sebulan bersama Ye Yuyu, Ye Chen bertemu dengan puncak gunung berbentuk labu di jalan Senyu. Gunung itu berdiri di jalan Senyu. Jika ingin melanjutkan, ia harus melewatinya. Bagaimana mungkin ada penghalang gunung seperti itu di jalan Senyu ini? Kata Ye Chen dengan agak terkejut. Ia tiba di kaki gunung, dan alunan musik terdengar dari dalam gunung, seperti raungan monster. Ye Chen dan Ye Wuyu mendaki gunung. Di atas gunung, Ye Chen melihat banyak monster. Monster-monster ini aneh dan ganjil. Tidak ada monster yang tampak murni. Ada singa bertanduk, harimau putih bersisik, kadal bersayap, dan kodok berkaki 6. Singkatnya, monster-monster di sini tampaknya bukan spesies biasa, jadi bisa dikatakan mereka heterolog. Sekarang, mereka hanya berada di lereng bukit, dan tidak ada spesies yang kuat. Ye Chen dan Ye Wuyu mengamati monster-monster aneh ini dengan rasa ingin tahu. Saat mereka mendaki, monster di gunung semakin kuat. Monster terkuat yang kita lihat adalah lantai 4 Peridafeng. Ye Chen melepaskan medan udara yang kuat, monster-monster itu merasa, juga tidak berani mendekat.
Ketika Ye Chen dan Ye Wuyu melintasi gunung, mereka diserang oleh seekor harimau putih bersayap. Awalnya, Ye Chen mengira itu adalah harimau terbang yang menyerang mereka. Setelah melihat dengan jelas, ini hanya tahu bahwa itu bukan harimau terbang, tetapi harimau putih bersayap. Harimau putih itu mengepakkan sayapnya dan meniupkan angin puyuh. Setelah angin puyuh muncul, bulu putih di sayapnya terbang keluar dan membunuhnya menuju pagi dan dedaunan tanpa khawatir. Jangan khawatir, kau pikir harimau putih ini tidak cantik? Ye Chen tidak terburu-buru untuk mengulurkan tangan, tetapi dengan senyum tipis bertanya. Harimau putih ini cantik, kata Ye. Kalau begitu berikan saja padamu sebagai tunggangan. Ye Chen tersenyum dan kemudian memutuskan untuk mengulurkan tangan. Sebuah tinju, kekuatan yang kuat menyapu, bulu-bulu putih itu hancur, tinju Ye Chen berkedip ke tubuh harimau putih. Harimau putih itu terlepas dari tubuhnya dan jatuh terbanting ke tanah. Kali ini, Ye Chen tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, sehingga harimau putih itu menderita luka-luka yang tidak akan mati, hanya luka ringan. Ye Chen dengan cepat muncul di hadapan harimau putih itu, menginjak harimau putih raksasa itu dan berkata, beri kau kesempatan untuk memilih, mati atau menjadi tunggangan, beri kau 3 pilihan waktu istirahat. Setelah Ye Chen selesai, ia mulai menghitung. Harimau putih itu menyeringai, meraung marah, dan berteriak, jadikan kursi ini tungganganmu, kau tidak akan berpikir. Mulutmu masih keras. Ye Chen mendengar itu, mengeluarkan sedikit api, langsung meninju harimau putih itu, mengenai kepala harimau putih itu, dan harimau putih itu langsung terpukul. Apakah sulit untuk berbicara sekarang? Ye Chen berkata, harimau putih itu menyeringai kesakitan, napasnya masih tersengal-sengal, aku tidak akan menyerah. Ini benar-benar perburuan maut, kau sedikit mirip dengan bajingan harimau terbang itu. Setelah Ye Chen bersenandung, ia kembali mengayunkan tinjunya dan memukul perut harimau putih itu. Harimau putih itu berteriak, wow sekali, lalu memuntahkan seteguk darah. Ye Chen berkata, jika kau tidak setuju lagi, aku akan bertarung sampai kau yakin. Ye Chen mengangkat tinjunya dan menyerang harimau putih itu. Tentu saja, tinju itu tidak terlalu berat, tetapi juga bisa membuat harimau putih merasakan sakit yang tajam. Harimau putih itu terus-menerus menjerit, dan setelah puluhan pukulan, harimau putih itu tidak tahan lagi, jadi ia pun menurutinya. Ye Chen menggosok pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum, benar. Jika seperti ini, aku tidak akan menerima begitu banyak pukulan. Untuk apa kau melakukan itu? Tubuh harimau putih penuh luka, dan mulutnya terus-menerus berdarah. Ye Chen menekan tangannya ke tubuh harimau putih, dan harimau putih ketakutan. Ia mengira Ye Chen ada hubungannya dengan dirinya. Jangan bergerak, aku akan menyembuhkanmu. Ye Chen berteriak dan berkata, kau akan memberikan anakku sebagai hadiah. Mustahil mengirim anak yang terluka. Harimau putih mendengar ini, matanya terbelalak, memamerkan giginya, kau menerimaku sebagai hadiah. Tidak bisakah? Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, harimau putih itu menyeringai dan menggigil sejenak. Ia mengangguk dan berkata, ya, tidak masalah. Ye Chen memperbaiki tubuh harimau putih dengan muling. Kemudian Ye Wuyu berkata, jangan khawatir, mulai sekarang, harimau putih akan menjadi milikmu. Kau boleh membunuhnya jika kau mau, dan bermain sesukamu. Jika orang ini tidak berani, katakan padaku bahwa kau bisa menghancurkannya sebentar lagi. Ye Chen menatap harimau putih. Ye Wuyu mengangguk gembira, lalu melompat langsung ke punggung harimau putih itu, berteriak penuh semangat, kendarai. Aku harimau putih, bukan kuda. Harimau putih itu berkata tanpa emosi. Yah, kau masih punya emosi, kan? Bagaimana dengan itu? Apa yang anakku katakan adalah apa yang kau katakan. Lakukan saja. Ye Chen memelototi harimau putih itu dan berkata, harimau putih itu hanya ingin menangis tanpa air mata, ia hanya bisa berkompromi mendengarkan kata-kata Ye Wuyu, lalu mulai berlari. Ye Wuyu tertawa gembira, lalu membiarkan harimau putih itu terbang ke langit sebentar, lalu berlari liar di gunung. Setelah itu, ia berkata, ayah, aku benar-benar bersenang-senang. Ye Chen menyentuh kepala Ye Wuyu dan berkata, kau bisa bermain setiap hari di masa depan. Harimau putih itu sangat marah sehingga membuat bebek itu mekar. Memang benar bahwa harimau terbang telah menjadi tunggangan anak-anak. Itu benar-benar wajah harimau yang besar. Ye Chen dan Ye Wuyu terus berjalan mendaki gunung. Ye Wuyu duduk di atas harimau putih. Sambil berjalan, Ye Chen bertanya kepada harimau putih, aku bertanya padamu, bagaimana mungkin puncak gunung ini berada di Jalan Senyu? Ini Gunung Hulu. Sebelumnya tidak ada di sini. Menurut leluhurku, itu sudah lama sekali. Aku tidak tahu mengapa gunung ini dipindahkan ke sini, kata harimau putih. Ye Chen berkata, lalu leluhurmu telah menyaksikan kejadian perpindahan gunung. Meskipun mereka telah mengalaminya, tetapi sejauh ini, tidak ada yang tahu siapa yang memindahkan Gunung Hulu ini. Harimau putih menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang punya cukup uang, dan apa yang telah membawa gunung seperti ini? Ye Chen bingung dan kemudian melanjutkan bertanya, di mana gunung ini sebelumnya? Dulu berada di benua tulang hewan, kata harimau putih. Tanah tulang binatang, apakah itu tanah tulang binatang setelah melewati gunung ini? Tanya Ye Chen. Harimau putih berkata, yang di depan adalah benua tulang hewan,
kita semua adalah monster benua tulang hewan. Ternyata ada benua tulang hewan di depan. Ye Chen melihat ke depan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya susunan transmisi jalan Shenyu telah gagal lagi, dan ia tiba di benua tulang hewan secara tidak sengaja. Sepanjang jalan, banyak monster melihat harimau putih sebagai tunggangan. Mereka tidak melihat dari dekat Ye Chen, tetapi menatap harimau putih dengan tatapan aneh. Harimau putih itu menundukkan kepalanya dan merasa bahwa itu benar-benar memalukan. Wajahnya benar-benar kehilangan. Hampir sampai di puncak gunung, ketika sebuah raungan datang, harimau putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjadi bersemangat. Kemudian, seekor kera besar bersisik muncul di depan Ye Chen. Kera raksasa itu, seperti gunung kecil, berdiri di depan Ye Chen, menatapnya dengan mata lonceng tembaga kecilnya. Harimau putih, mengapa kau menasihatiku seperti itu? Apakah ia telah menjadi tunggangan manusia? Itu untuk merasa jijik, kata kera besar itu dengan suaranya. Ketika harimau putih mendengar bahwa kera raksasa sedang menatapnya, ia tidak menanggapi dengan ramah. Bagus, kau kera naga, beraninya kau menertawakanku. Jika kau mampu, kau boleh datang. Kera naga bersenandung, aku tidak akan pernah membiarkanmu dinasihati seperti itu. Setelah selesai berbicara, kera naga melangkah lebar dan menyerbu Ye Chen. Ye Chen bersenandung, dan tubuhnya melesat. Dalam sekejap, ia tiba di hadapan kera naga. Kera naga terkejut. Apakah ini terlalu cepat? Kera naga tanpa sadar menamparnya, tubuh Ye Chen melesat cepat, lalu sebuah tinju teracung, dan telapak tangan kera naga saling bertabrakan. Kekuatan kera naga juga sangat mengerikan, tetapi setelah bertemu dengan tinju Ye Chen, ia seperti pasta kertas, lalu meledak. Kera naga menjerit, mundur, dan hampir jatuh ke tanah. Kera naga ketakutan. Ia melihat telapak tangannya yang berdarah. Hanya dengan satu pukulan, kera naga menderita kerugian besar. Harimau putih melihat kera naga menderita kerugian besar, ia mengejek, sekarang berani menertawakanku. Ekspresi kera naga ganas, rasa sakit yang tajam dari telapak tangan membuat mulutnya terus berkedut. Harimau putih itu cantik, dan cocok untuk ditunggangi, tetapi kau sangat jelek dan besar, kau sama sekali tidak lucu. Setelah Ye Chen menatap kera naga, ia merasa tidak ada nilainya. Mata kera naga menjadi ketakutan, sementara harimau putih tertawa di sampingnya. Ketika Ye Chen melangkah dan hendak memukul kera naga dengan tinjunya, kera naga dengan cepat mundur. Aku berharga. Kera naga mundur dan berteriak. Ye Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya lalu menatap kera naga dan berkata, kemari dan dengarkan. Kera naga sangat ketakutan hingga ia mulai berkeringat. Setelah menelan ludah, ia berkata, aku tahu rahasia hulusan. Ye Chen memeluk dadanya dengan kedua lengannya dan berkata dengan nada tak tertarik, ayo, kalau menurutmu itu berharga, aku bisa mengampuni nyawamu. Kera naga menarik napas dalam-dalam dan berkata, konon ada benih ajaib di Gunung Hulu. Jika kau memakan benih itu, kau akan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Setelah mendengar cerita itu, Bai Dao tidak menemukan benih itu. Ye Chen menatap kera itu dan berkata, apakah kau tahu di mana benih itu? Kera itu menggelengkan kepalanya lalu mengangguk. Ye Chen bertanya, apakah kau tidak yakin? Kera naga mengangguk dan berkata, aku tidak sengaja masuk ke gua kuno. Gua kuno itu memiliki larangan yang sangat kuat. Aku tidak bisa masuk. Larangan yang kuat, apakah itu membunuh? Ye Chen menyipitkan mata ke arah kera naga. Orang ini pasti jahat. Harimau putih itu bergumam. Kera naga memelototi harimau putih dan berkata, harimau putih, kau tidak ingin bicara omong kosong. Ye Chen berpikir, di mana gua kuno itu? Aku akan membawamu ke gua kuno itu. Kau tidak bisa membunuhku, kata kera itu. Ye Chen tertawa dan berkata, apakah kau punya pilihan lain sekarang? Kera naga tak berdaya, hanya bisa mengangguk, lalu berbalik bersama Ye Chen untuk menemukan gua kuno itu. Tuan, kukatakan padamu, kau harus waspada terhadap orang ini. Orang ini paling tidak jujur dan licik. Harimau putih berkata kepada Ye Wuyu. Kurasa kau juga licik. Ye Wuyu bersenandung. Harimau putih berkata, aku tidak berani bermain trik sekarang, tapi kera naga bisa berbeda. Seluruh hulusan, kelicikannya adalah salah satu yang terbaik. Harimau putih, kau tidak bisa melihat orang lain, kan? Kera naga menoleh ke belakang dan berkata. Harimau putih berkata, apakah aku salah? Bukankah kau membunuh orang seperti itu beberapa tahun yang lalu? Ekspresi kera naga menjadi muram, dan segera membela diri, apakah itu yang kubunuh? Itu karena dia tidak cukup kuat untuk dikurung dan dibunuh. Konyol, jika kau tidak begitu menarik perhatiannya, dia pasti sudah mati. Harimau putih bergumam, ekspresi kera naga semakin muram, ia sesekali melirik Ye Chen, takut Ye Chen tidak akan mempercayainya. Namun, sepanjang jalan, Ye Chen tidak banyak bicara. Bisakah kau diam? Berisik sekali, kata Ye Wuyu dengan tidak sabar. Kera naga bersama Ye Chen telah berjalan di sepanjang lereng bukit. Sekitar setengah jam kemudian, kera naga berhenti. Di depannya, terdapat sebuah gua kuno yang sangat rahasia. Lubang gua kuno itu ditutupi oleh tanaman merambat. Jika kau tidak memperhatikan dengan saksama, kau mungkin akan melewatinya. Ini adalah gua tua, kata kera itu. Ye Chen memandangi gua kuno itu lalu berkata, bawa kami masuk. Tubuh kera naga menyusut lebih dari setengahnya dan memasuki gua kuno itu.
Ye Chen mengikutinya ke dalam gua kuno itu. Setelah memasuki gua kuno itu, terdapat sebuah lorong panjang. Dinding gua kuno itu dihiasi banyak batu bercahaya, sehingga kita masih bisa melihat situasi di dalamnya. Kera naga tampaknya lebih akrab dengan tempat ini, dan setelah Ye Chen melewati lorong itu, ia sampai di ruang batu pertama. Ruang batu itu tidak terlalu besar, dan radiusnya hanya 3 meter. Jika kau ingin melarang kera itu, kau akan berada dalam bahaya. Ye Chen melihat ke arah gerbang batu itu terbuka, terdapat beberapa tulang patah di tanah. Apakah itu sisa tulang orang terakhir yang kau bawa? Tanya Ye Chen dingin. Kera naga segera menjelaskan, aku tidak membunuhnya. Aku hanya membawanya ke sini. Siapa sangka kekuatannya begitu kuat. Bagaimanapun, sepertinya dia lebih tinggi darimu. Ye Chen menatap kera naga. Wajah kera naga tampak agak tidak wajar. Ye Chen bergumam, kau ingin membunuhku seperti ini, atau kau ingin aku mati seperti ini? Wajah kera naga berubah dari wajar menjadi bersalah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu, jadi kau tidak punya pikiran lain. Jika aku mendapatkan benih dari apa yang kulakukan, kau bisa hidup. Kera naga mengangguk berulang kali dan berkata, itu sudah pasti. Kenapa kau tidak menunjukkan pada ayahku betapa kuatnya larangan itu? Kata Ye Wuyu sambil tersenyum. Kera naga tersenyum sinis, jangan bercanda seperti itu. Siapa yang bercanda? Kalau ayahku tidak tahu situasinya dan masuk, bukankah dia akan sangat menderita? Ye Wuyu terengah-engah. Kera naga berkata dengan cemas, kalau aku bisa masuk, aku pasti sudah masuk. Ye Chen memisahkan satu tubuh, lalu tubuh itu berjalan menuju pintu ruang batu. Ketika kera naga melihat pemandangan ini, matanya akan melotot. Ia benar-benar berpikir jika Ye Chen menerobos masuk dan terbunuh, itu akan baik-baik saja. Namun, melihat Ye Chen masih memiliki kemampuan seperti itu, ia pun tak kuasa menahan diri untuk menyerah sepenuhnya. Ye Chen datang ke pintu ruang batu, lalu melangkah masuk. Pada saat ini, ada rasa krisis di pagi hari. Hampir seketika, sebuah niat membunuh yang kuat melonjak ke depan, menyelimuti tubuh Ye Chen sepenuhnya. Tubuh Ye Chen dalam aura pembunuh ini, hanya sekejap mata, lenyap. Sungguh formasi pembunuh yang mengerikan. Ye Wu ketakutan. Ye Chen juga menarik napas dalam-dalam. Aku khawatir Jenderal Hunyuan Daluo Jinxian tidak akan mampu menahan Fan Fan bahkan ketika dia datang. Pak Tua, bisakah perahu di seberang sana menahan pertempuran seperti itu? Tanya Ye Chen. Orang tua itu berkata, selama bukan formasi pembunuh tingkat Xianwang, formasi pembunuh tingkat Hunyuan Daluo Jinxian masih bisa bertahan. Ye Chen berkata, mari kita coba dengan perahu di seberang. Ye Chen sekali lagi memisahkan satu tubuh, lalu sisi lain perahu untuk berkorban. Setelah naik ke perahu, tubuh Ye Chen kembali bergegas ke ruang batu. Ketika perahu di seberang memasuki gerbang ruang batu, formasi pembunuh muncul kembali, dan semua pesawat pembunuh yang kuat membombardir perahu di seberang. Cahaya kilat dari perahu di seberang berhasil menahan formasi pembunuh. Formasi pembunuh ini lebih kuat dari yang diperkirakan. Diperkirakan formasi ini dipasang pada tingkat Hunyuan Daluo Jinxian di lantai 9, kata orang tua itu. Perahu di seberang, yang berada dalam formasi pembunuh, terhuyung-huyung melewati ruang batu. Setelah memasuki ruang batu, mesin pembunuh menghilang, dan hanya gerbang yang tersisa formasi pembunuh. Melihat Ye Chen begitu mudah menerobos barisan pembunuh, mulut kera naga dan harimau putih menganga, dagu mereka hampir jatuh. Sudah selesai, kera naga tak berani membuka saluran. Ye Chen bertanya, seberapa rumit menurutmu? Harimau putih melihat ini, langsung mulai menyanjung, atau tuan liar. Jika tidak ada benih di dalamnya, aku akan langsung menghajarmu, kata Ye Chen dingin. Saat ini, kera naga sedikit ragu, apakah ada benih di dalamnya? Semoga saja, kera naga berdoa dalam hati. Setelah Ye Chen pergi, ia naik perahu di sisi lain dan mulai mencarinya di ruang batu. Karena ada larangan di sini, tidak dapat diakses oleh orang biasa. Tujuannya adalah untuk mencegah orang lain masuk. Biasanya saat ada urusan penting, Ye Chen mengasingkan diri di ruang batu dan tidak menemukan apapun. Kemudian, Ye Chen memasuki ruang batu lain. Ada banyak ruang batu di gua kuno ini. Ye Chen mencari ruang batu satu persatu, tetapi tidak menemukan apapun di depannya, dan bagian dalamnya kosong. Kera naga melihat Ye Chen masih tidak menemukan benih, keringat dingin di wajahnya. Ye Chen juga melihat kera naga, tidak berbicara, tetapi satu tatapan itu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Akhirnya, Ye Chen sampai di ruang batu terakhir, dan kera naga menaruh semua harapannya di ruang batu terakhir. Setelah Ye Chen memasuki ruang batu, ada futon di ruang batu, di mana terdapat kotak batu. Mata Ye Chen sedikit berbinar, lalu dia berjalan menuju kotak batu. Namun, saat dia mendekati kotak batu, firasat buruk tiba-tiba menyelimutinya. Ye Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat monster seperti naga melayang di atas ruang batu. Mata monster itu tertuju padanya, dan matanya penuh permusuhan. Bang! Pada saat itu, monster seperti naga itu menerjang turun, tubuh Ye Chen melesat, monster itu menghantam tanah, tanah dihantam lubang besar. Monster naga itu meraung marah, tubuhnya menoleh, sekali lagi menerjang Ye Chen.
Ye Chen berdiri teguh, tinjunya dengan cepat mengumpulkan kekuatan yang dahsyat, lalu ia membombardir monster itu. Bang! Suara keras lainnya terdengar, Ye Chen dan monster itu bertabrakan, kekuatan agung meledak, dan tubuh Ye Chen mundur beberapa kali. Tubuh monster seperti naga itu menghantam dinding batu. Setelah memantul di dinding batu, ia menerjang Ye Chen. Kekuatan tinju Ye Chen terus memadat, dan kemudian kekuatan yang mendominasi melesat keluar.